Selamat malam Bu Jatuh, kami dari kelompok BISA beranggotakan Angelina Claudia, Beda Lesia, dan Lolita Anamel akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 dalam Pendidikan dan Implementasi Kebijakan Pemerintah. Kami awali dari abstrak yang berisi ringkasan dari artikel yang kami buat, dilanjutkan dengan latar belakang dari pertama kali COVID-19 ditemukan di Wuhan, China pada tahun 2019 dan menyebar ke Indonesia pada Maret 2020. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown dan social distancing yang berimbas pada berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Kemendikbud mulai mengeluarkan kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dikarenakan kebijakan ini banyak pro dan kontra yang mengikuti, dan berbagai kasus kriminal. Dilanjutkan dengan solusi pemerintah yang menganjurkan KDN atau kurikulum darurat dikarenakan K13 sudah tidak sesuai dengan kondisi pandemi sekarang. Ya, yang selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah dan pernyataan yang telah dipaparkan, berikut adalah tujuan dari penelitian tersebut. Pertama, memaparkan dampak berkelanjutan dari pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19 berlangsung. Yang kedua, menjelaskan solusi dan usaha yang telah direncanakan oleh pemerintah. Tentunya ada manfaat. Beberapa hal yang bisa diambil dari artikel ini adalah: pertama, mengetahui dampak pandemi COVID-19 di berbagai bidang. Yang kedua, mengetahui dampak pandemi COVID-19 di bidang pendidikan. Yang ketiga, mengetahui kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang terakhir, mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani dalam bidang ilmu pendidikan. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Metode yang kami gunakan adalah metode studi literatur. Peneliti melakukan pengumpulan data produktif, dan selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan dari proses penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan studi literatur teori yang mendukung menjadi sumber informasi lengkap bagi penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah studi dokumentasi. Ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang artikel kami. Pandemi COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dan pertama kali memasuki Indonesia pada Maret 2020 dikarenakan pertemuan antara WNI dengan WNA asal Jepang. Karena virus ini itu bisa menyebar atau menular lewat jabat tangan atau kontak fisik, itu yang membuat seseorang itu tertular seperti itu. Karena kebijakan ini pasti terdapat pro dan kontranya. Nah, di sini masyarakat di kalangan menengah ke bawah merasa kesulitan dikarenakan mereka tidak mempunyai akses internet, handphone, dan mempunyai handphone dan internet pun kadang mereka nggak cukup uang buat beli kuota. Nah, di sini bisa diambil kesimpulannya dari banyaknya pernyataan yang telah disampaikan, kita dapat melihat bahwa Kemendikbud juga sudah melakukan hal terbaik yang mereka bisa. Bagaimana caranya agar pendidikan tetap berjalan secara efektif dan aman di masa pandemi seperti ini. Memang tidak mudah bagi kita semua dalam memahami materi yang disampaikan secara online, tetapi paling tidak kita perlu bertahan dalam melakukan semua hal yang baik hingga keadaan sudah mulai membaik lagi. Pandemi ini akan berakhir jika ada kerjasama antara kita dan masyarakat. Ada kasus lain juga, itu anak tuh tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru dikarenakan guru itu cuma memberi soal tapi tidak menjelaskan kepada muridnya begitu. Nah, dikarenakan
selama ini masih menggunakan kurikulum 2013 dan itu tidak bisa dipakai pada kondisi seperti ini. Nah, pemerintah Indonesia cepat untuk menangani ini dengan merencanakan kurikulum darurat nasional. Kurikulum ini akan dibuat oleh guru-guru se-Indonesia yang terpilih untuk membuat video-video tutorial belajar. Nah, dengan seperti itu akan memudahkan siswa itu mencerna materi yang sedang dipelajari. Begitu juga untuk masalah kuota. Menteri Pendidikan Indonesia telah memberikan kuota gratis bagi masyarakat. Ini tentu saja berdampak negatif bagi semua sektor. Pertama, di sektor pemerintah, ekonomi, dan pendidikan. Indonesia tidak tinggal diam saja. Pemerintah bertindak cepat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lockdown, social distancing, dan pelajaran jarak jauh bagi pendidikan. Itu marilah kita putus rantai mata penyebaran COVID-19 agar dapat segera melakukan aktivitas secara normal kembali. Semangat dari kelompok bisa, semoga pendengar bisa mengambil hikmah dan manfaat dari artikel kami. Kurang lebihnya kami mohon